Oke, halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan bahas tentang Reaper Pod, tapi yang basicnya aja, yang simple-simple aja. Oke, jadi apa itu si Reaper Pod? Ya, jadi Reaper Pod ini dia adalah reactive caching and data binding framework. Jadi dia framework untuk bikin reactive caching data. Nah, kalau yang Flutter ini bisa kita gunakan sebagai untuk memanage state. Jadi state management ya. Salah satu state management yang digunakan di Flutter. Di sini ada sekilas contoh penggunaannya. Bisa digunakan untuk ngehandle request dari API, kemudian menampilkannya ke Flutter. Dipisah-pisahin ketika kondisi tertentu, ketika ada datanya, ketika ada error, ketika loading. Kemudian Reaper ini dia adalah declarative programming. Jadi harus dideklarasikan dulu sebelum digunakan. Didetailkan dulu kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu ya. Dipersiapkan dulu. Easily implement common UI pattern. Jadi mudah dalam implementasi pattern UI-nya. Kemudian tooling ready. Jadi uh, untuk menggunakan Delivercode di sini sudah disediakan tool-toolsnya. Salah satunya ada generator, ada custom link dan lainnya. Jadi nah fitur-fiturnya teman-teman bisa baca juga, tinggal kunjungi aja reaperpod.dev. Di sini ada contoh mendeklarasikan share state from anywhere. Jadi kita bisa membagikan state dari mana saja. Dia global penggunaannya. Jadi cara aksesnya selama ada objek widget referensinya, dia bisa mengakses Reaperpod di file yang mana saja. Kemudian dia itu recompute state atau rebuild UI only when needed. Jadi kalau misalkan state UI-nya itu perlu diupdate berdasarkan data yang terbaru, ya akan diupdate. Tapi selama tidak ada perubahannya tidak akan diupdate. Gitu ya. Makanya disebut dengan reactive. Selama ada perubahan, dia akan trigger otomatis. Simplify day-to-day work with refactor. Jadi untuk melakukan perubahan-perubahan, ya benar-benar simple sih gitu ya. Karena dari pembuatan juga ya simple sebetulnya. Dengan bantuan generator juga. Kalau yang versi sebelumnya, versi satunya itu dia belum ada generator. Jadi kita harus benar-benar deklarasi sendiri. Meskipun eh, pendek gitu ya, singkat, tapi ya tetap harus diketik benar-benar diketik ininya gitu, diperjelas ininya kayak gimana, strukturnya, tipenya kayak gimana. Tapi dengan menggunakan generator untuk modifikasi itu lebih memudahkan juga dan pembuatannya gitu. Nah, jadi contoh yang menggunakan anotasi PowerPoint. Safely read provider. Jadi kalau misalkan teman-teman sebelumnya punya project Flutter yang menggunakan state management provider, kemudian mau pengen beralih ke Reaperpod. Karena kan kedua-duanya ini provider atau Reaperpod dia autornya sama. Jadi ya harusnya aman gitu. Kan di sini juga Safari Provider bisa juga digabungkan gitu. Jadi teman-teman bisa mengakses provider dengan menggunakan Reaperpod gitu. Ya, jadi kayak gitu mungkin untuk pengenalannya. Teman-teman bisa cek langsung ke Get Start untuk memulainya. Kita akan praktekkan di next video.